Tidak hanya di Tangerang, Banten, tetapi pagar laut ini juga ditemukan di Bekasi, Jawa Barat, pemirsa. Dan saat ini kami sudah berada di Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Tadi kami juga sudah melakukan negosiasi dengan pemilik perahu ya untuk kemudian bisa mengantar kami ke titik lokasi sehingga kami bisa melihat secara dekat lagi seperti apa kemudian ini pagar bambu yang informasinya ini adalah sepanjang 8 km di Laut Bekasi, Jawa Barat. Kita akan temukan faktanya. Ya, jadi sambil kami menyusuri dan juga mencari nelayan ya, yang kemudian ini bisa kami ajak berbincang, begitu kami sebenarnya di sini juga bersama dengan warga sekitar bercerita kepada kami bahwa yang ada di depan saya ini pemirsa, pagar bambu ini sudah mulai terlihat ya, pagar laut, dan ini adalah akses utama atau justru pintu utama hingga 8 km ke depan. Kita akan coba mendekat ke sana. Dan bisa dilihat ya, itu ada penjaganya juga yang masih berada di lokasi. Dari titik saya berdiri saat ini, ujung sebelah kiri saya sampai ke sana ini memang cukup panjang. Nampaknya ribuan bambu begitu yang kemudian ini terpasang ya di area ini. Tidak terlalu jauh dari titik tadi kami berangkat sebenarnya. Bahkan kalau dihitung waktu ini masih belum ada 5 menit perjalanan kami juga sudah dengan mudahnya menemui pagar laut yang berada di sisi saya saat ini. Dan sebenarnya di sebelah kanan ini adalah pemukiman. Jadi ada jalanan, kemudian juga ada beberapa tenda, pemukiman warga, ini sangat berdekatan. Nah, ini dia. Di sebelah kanan saya ini, bahkan dari saya berdiri ini bisa dilihat ya, ada alat berat yang terparkir di sana berupa satu ekskavator. Informasi yang juga saya terima dari warga yang pergi bersama perahu saya ini pemirsa, ini tadinya adalah hutan mangrove yang kemudian ini diuruk dan saat ini sudah jadi daratan ya, bisa dilihat ada 2 ekskavator sekalipun tidak beroperasi saat ini yang terparkir begitu. Dan lokasi ini pengurukan yang tadinya hutan mangrove dan bahkan laut ini diperuntukkan untuk memarkir alat berat yang baru saja kita lihat. Informasinya memang untuk kemudian ini pengerjaan, pemasangan bambu-bambu atau juga pagar laut yang kita akan datangi ini. Per tanggal 19 Desember 2024, sudah ada pelarangan untuk pengoperasian kegiatan di sini karena memang informasi terakhir ini tidak memiliki izin begitu, dan masih dari informasi yang kami terima ini adalah proyek antara pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan juga 2 perusahaan untuk kemudian ini akan membuat akses pelabuhan untuk nelayan dari laut ke darat begitu, dan juga ada lokasi pelelangan ikan yang akan dibangun. Kita sudah lebih dekat sekarang, 3 alat berat yang ada di sini. Kalau dijumlah dengan yang tadi berarti ada 5 alat berat yang ada di sini. Karena memang sudah dilakukan penyegelan dan juga dilarang. Tidak ada yang kemudian beroperasi di sini, hanya alat beratnya saja. Tapi seperti yang tadi saya katakan, sudah sebagian besar perairan yang ada sejak kami berangkat tadi hingga saat ini diuruk ya, sudah diuruk sebagian besar. Di sebelah sana pemirsa saya melihat ada semacam tulisan ya yang berwarna merah muda, Anda bisa terlihat. Kita akan lihat dari sisi depan apa isi tulisannya. Karena informasinya memang ada 3 lokasi yang kemudian ini disegel oleh pemerintah untuk sementara waktu karena permasalahan izin itu tadi. Sudah mulai terlihat tapi karena jauh sekali saya hanya bisa sedikit membaca bahwa ini adalah plang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bawahnya ada tulisan penghentian kegiatan. Kita akan coba sebisa mungkin mendekat ke sana ya biar bisa membaca lebih dekat lagi dan tentu lebih jelas pemirsa. Perahu kita sudah berhasil menepi ke daratan dari lautan sana. Pemirsa, kita akan coba jalan ya ke arah plang itu dan juga proyek
serta alat berat yang masih ada di sana. Tentu dengan penuh kehati-hatian ya, dan kami juga didampingi oleh warga di sini. Kita akan jalan ke sana. Jadi di sini tertulis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kemudian menyegel tempat ini, pemirsa. Penghentian kegiatan reklamasi tanpa PKK PRL ya. Di situ tertulis, dan inilah yang kemudian ini sedang diurus oleh pihak-pihak yang bersangkutan, karena memang sejauh ini Pemda menilai bahwa proyek ini sudah memiliki izin. Tetapi informasi yang juga kami terima, izin tersebut hanyalah izin darat, sehingga pemanfaatan di area laut ini masih belum memiliki izin atau yang disebut dengan PKK PRL tersebut. Dan apakah kemudian ini jika lokasi ini nantinya akan diurus izinnya dan sudah memiliki izin akan berlangsung, proyek akan terus berjalan, itulah yang akan kami cari tahu juga. Dan informasinya memang para nelayan dan juga warga sekitar ini ingin melakukan pencabutan pagar-pagar yang sudah terpasang tersebut. Sekeras apa kemudian ini keinginan dari para nelayan untuk merombak, membongkar pagar-pagar yang sudah terpasang. Kita akan temukan faktanya. Ya, jadi untuk perizinan di area laut ini memang belum selesai, tapi informasinya mereka akan juga membangun proyek di daratan, dan itu sudah atas seizin Pemda dan bahkan Pemprov begitu ya, kerjasama dengan dua perusahaan ini. Di lokasi ini informasinya akan dibangun semacam pelabuhan, informasinya memudahkan para nelayan. Tapi apakah betul, kita akan nanti tanyakan secara langsung, dengan adanya pagar-pagar ini, proyek ini memudahkan para nelayan atau tidak, kita akan pastikan. Tapi yang jelas ini sudah terparkir ya, alat berat 3 ekskavator di sini. Dari titik ini saya bisa melihat pagar laut ataupun juga bambu yang terpasang ini sangat luas, pemirsa, jauh begitu. Masih bisa saya lihat dari tempat saya berdiri ini. Kita akan mengakses ke area sana dan juga menemukan para nelayan yang bisa setidaknya memberikan pandangannya bagaimana kemudian ini dampak terhadap aktivitas nelayan di pesisir ataupun juga di laut untuk menangkap ikan. Ya, jadi pagar bambu sepanjang 8 km ini memang tidak lurus begitu ya, tetapi melingkar seperti yang Anda lihat ini, mengelilingi urukan-urukan pasir ini. Dan satu lagi di sebelah sana saya melihat ada plang penyegelan yang terpasang, nampaknya sama seperti yang tadi kita lihat, yang kemudian dipasang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan begitu. Artinya sepanjang kita berangkat tadi sudah ada 2 plang penyegelan ya, untuk menandakan tidak boleh berkegiatan di sini. Kenapa dihentikan? Karena itu wilayah laut masih yang diuruk tadi, dan tidak ada PKKPR-nya, PKKPRL, laut, ya. Ini kan masih wilayah laut di sini, jadi gitu. Saya coba ke situ ya Pak ya, coba mendekat perahunya. Tadi memang lagi melaut atau gimana Pak? Iya, mau melaut mana cari. Pak, saya dari tadi sudah sedikit banyak berkeliling ya, lihat adanya pagar-pagar bambu, pagar laut yang terpasang. Iya, betul. Nah, ini kalau Pak Arsa tahu dipasangnya sebenarnya sudah sejak kapan? Kalau setahu saya ini sekitar 6 bulan yang lalu. 6 bulan? Iya. Baru aja sebenarnya ya? Iya. Oke, mungkin para nelayan juga nerima. Sejauh apa ini sebenarnya? Panjangnya sekitar 6 kiloan kali. 6 kilo? Iya. Oke. Kalau menurut Bapak lihat kondisi kayak gini? Wah, kalau saya lihat begini sangat merugikan nelayan, Bu. Merugikan ya, Merugikan pastinya sangat nelayan. Apa aja Pak yang sudah dirugikan dengan adanya pemasangan pagar laut ini? Iya, dampaknya ya seperti seperti perahu tuh nggak bisa lewat. Nggak dikasih jalur untuk lewat perahu gitu loh, Bu. Kami susah untuk masuk ke tengahnya pun.
kayak gitu. Mungkin bisa dikasih perkiraan juga Pak. Biasanya Pak Arsa ini melaut berapa lama atau berapa jauh dengan adanya pagar ini? Jadi seperti apa? Biasanya sih paling sekitar ke tengah itu setengah jam. Kena ada baro kita jadinya muter-muter sampai 1 jam lebih. Tuh, sampai ke tengah. Iya. Bahan bakar Bahan bakarnya bisa mencapai 2 liter yang tadinya 1 liter. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Yang mau dilakukan sama para nelayan di sini mungkin? Ya kemauan nelayan ini supaya ini baro-baro ini jangan sampai diteruskan gitu loh Bu. Karena sangat mengganggu gitu. Mau dibongkar. Mau dibongkar. Tujuan kami tuh kalau bisa itu lautan dikembalikan seperti semula. Semoga bisa tersalurkan ya Pak ya. Iya Bu. Dan kembali seperti semula tentunya Iya. aktivitas penangkapan ikan yang ada di sini. Iya. Terima kasih aktivitas. banyak Iya. Pak Arsa. Kalau begitu dari bulan Agustus ketika diketahui oleh DKP sampai hari ini gitu ya, kemana aja gitu.